Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus. Selamat bergabung dalam channel Berjalan Dalam Terang. Hari ini kita akan mendengar renungan bagaimana di akhir zaman Tuhan mencari hamba. Hamba yang apa? Ada dua. Hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita memulai, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sangat rindu firman-Mu. Bukakan dan singkapkan, supaya kami menjadi bejana yang siap ditaburi firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajari kami, supaya kami dapat melaksanakannya di setiap hari, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas, masih topiknya sama, mengenai akhir zaman. Di akhir zaman, dalam Matius 24, Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Tema kita adalah hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita baca ya Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 24, ayat 45 sampai 51. Matius 24, ayat 45 sampai 21. Saya baca ya Bapak Ibu. Ayat 45, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makan pada waktunya. 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 49, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia memukul hamba-hamba lainnya dan makan minum bersama pemabuk-mabuk. 50, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya. 51, akan membunuh dia dan membuat senasib dengan orang munafik. Disinilah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow. Firman Tuhan ini sangat unik Bapak Ibu. Seharusnya hamba yang setia dibandingkan dengan hamba yang tidak setia. Tapi Yesus mengajarkan suatu perumpamaan. Di akhir zaman ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat. Wow. Ada apa perbandingan ini diucapkan sama Tuhan? Kita melihat ya Bapak Ibu, latar belakang ini Tuhan kasih perumpamaan sangat jelas. Jadi seperti orang mengundang semua, hai hamba-hambaku gitu ya. Ayat 45, siapakah yang setia dan bijaksana, diangkat tuannya atas orang-orang untuk memberikan makan pada waktunya. Jadi Tuhan yang kasih pengumuman sebelum dia pergi. Gak tahu kapan baliknya, tapi pasti akan balik. Nah, perumpamaan ini sebenarnya mengarah kepada kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan kasih tahu gambaran kepada semua dunia. Hai dunia, dengarkan baik-baik. Aku akan datang lagi kedua kali dan akan memberikan upah kepada yang setia, dan yang tidak setia akan mengalami akibat dari apa yang tidak dia lakukan. Nah, kita melihat ya ciri-ciri hamba yang setia dan bijaksana. Di sini sangat jelas. Bukan hanya setia tapi bijaksana. Luar biasa. Setia itu adalah sifatnya Tuhan. Tuhan itu setia sekalipun kita tidak setia sama Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya ciri yang pertama, hamba yang bijaksana dan setia. Waktu diberitakan, aku mau pergi jauh, hai hambaku semua. Waktunya kapan aku akan balik? Belum tahu, tapi aku akan balik. Nah, ada dua orang tipe hamba, yang setia dan yang jahat. Yang setia, apa yang dikerjakan dia? Kita baca ya ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapat tuannya melakukan tugasnya itu
ketika Tuhannya itu akan datang. Jadi hamba yang setia itu melakukan yang pertama, tugas yang diberikan Tuhannya. Apa itu? Tugas yang Tuhan berikan ialah melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Memberitakan Injil, jadilah berkat buat banyak orang. Bawa semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu bekerja di pekerjaan, melakukanlah semua seperti buat Tuhan. Demikian juga kalau Bapak Ibu ada di rumah tangga, Anda sebagai anak, Anda sebagai orang tua, lakukanlah peran Anda untuk membawa keluarga Anda kembali kepada Tuhan. Kalau Anda dalam pekerjaan sekuler, Anda bekerja dimanapun bidangnya, di pemerintahan, di swasta, lakukanlah buat Tuhan. Tuhan melihat sikap hati manusia, apakah dia melakukan yang benar dan bermanfaat buat banyak orang. Di sini jelas, hamba yang setia, bijaksana. Ciri yang pertama, mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Apa itu sih? Ya itu yang tadi. Dimana orang-orang harus sadar dulu, engkau ada di bumi, ada tugas yang Tuhan beri. Apa itu? Untuk kemuliaan namanya. Apa itu untuk kemuliaan namanya? Jadilah kalau engkau suami yang baik, kalau engkau istri yang baik. Jadilah pelaku firman. Kalau engkau bekerjalah dengan tugasnya baik-baik. Lakukanlah menurut aturan yang ada. Tegakkanlah apa yang benar. Bersikaplah dengan bijaksana. Karena waktu orang ada di dunia sekuler, setiap hari akan kelihatan, akan banyak orang tujuannya sangat-sangat ke dirinya, egois. Saya cari duit buat saya, Tuhan nomor 2. Salah, tidak kok. Memang itu yang diajarkan dunia. Anda bekerja mati-matian untuk invest masa depan. Itu fokusnya apa? Diri. Pertanyaannya, di mana kehendak Tuhan? Ya, saya kan merawat diri, betul. Tetapi yang Tuhan mau, jadilah pelaku. Ketika engkau melihat dalam pekerjaan, engkau mengambil suatu keputusan yang tidak mudah. Ketika lihat satu keputusan, ada hamba yang tidak melakukan sesuai dengan tugasnya dalam pekerjaan, ya wajar dia dapat sanksi. Dan kalau Anda jadi karyawan, ya jangan marah. Kalau Anda kerja malas-malasan, ya jangan marah. Perusahaan punya aturan main, bukan karena perusahaan jahat. Karena ini akan membawa dampak buat banyak orang. Demikian juga pemimpin perusahaan, jangan semau-maunya juga. Demikian juga bapak orang suami-suami, jangan juga tindak istrimu dengan semaunya. Demikian juga anak-anak, jangan ngelawan dengan tidak jelas, dan orang tua juga tidak mau mendengarkan. Melakukan dengan setia. Itu yang pertama, tugas. Hamba yang setia, dia melakukan tugas yang menjadi bagiannya. Yang harus digarisbawahi adalah mengerti dulu apa tugas kita di bumi ini. Yang kedua, hamba ini melakukan dengan tekun, terus menerus. Contoh, ketika orang bilang, udah ngapain sih baik-baik saja kerja, buat apa sih kamu kerja maksimal? Iya, karena pikirannya cuma satu, saya bekerja memang buat duit. Tapi kalau Anda bekerja untuk Tuhan, akan jauh berbeda. Demikian pelayanan di gereja, pelayanan di masyarakat, lakukanlah semua buat Tuhan. Jangan lihat semua untuk uang. Uang itu adalah bukan tujuan akhir, melainkan itu adalah feedback, bagaimana orang mengupai kita. Gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, hamba yang setia, cirinya adalah dia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri. Kalau
Kalau engkau jadi pemimpin yang bijaksana. Bijaksana dalam arti apa? Melihat jauh ke depan. Bagaimana ini mau dibawa kemana? Karena akan tiba waktunya semua kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin akan ditanyakan di surga di suatu kali kelak. Demikian juga suami-suami, demikian juga istri-istri. Lakukanlah perannya masing-masing. Tanggung jawab. Kalau engkau sebagai suami, ya pikirkanlah bagaimana ke depannya keluargamu dibawa ke Tuhan. Anak-anaknya juga lakukan yang terbaik. Gitu ya Bapak Ibu. Itu yang pertama, hamba yang setia. Tuhan melihat yang kedua, ada hamba yang jahat. Cirinya, hamba yang jahat, dia nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena di sini kita ngelihat ya Bapak Ibu. Ayat 48. Akan tetapi hamba yang jahat itu berkata dalam hatinya, Tuhan tidak datang-datang. Iya, Tuhannya tidak datang-datang. Ayat 49. Sesimpel itu. Jadi mindsetnya, Tuhan pergi. Masalah oke, Tuhan nggak ngelihat kok. Ya udahlah, ngapain kerjain, males. Tuhan di sini ini melambangkan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu. Dia lihat hamba ya, dia lakukan yang baik, dia kerjakan dengan setia. Kita kalau mindsetnya cuma pikir Tuhan gak kelihatan, kita telah membohongi Tuhan. Artinya apa? Kita pikir Tuhan itu bodoh, Tuhan itu maha tahu. Jadi mulailah sadar. Hamba yang jahat yang pertama tidak melakukan apa yang Tuhan tadi perintahkan. Karena dia pikir, udahlah, Tuhannya masih lama, pasti gak datang, masih lama. Jadi malas-malasan. Ketika dia malas-malasan, yang kedua udah mulai tuh. Ayat 48 jelas. Ayat 49 dia bilang gini, lalu ia memukul hamba-hamba yang lain. Dia tidak memperbaiki sistem, tapi dia membuat keributan. Dia pukul hamba yang lain. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat kehidupan hari-hari, ketika dia tidak melakukan yang baik, dia tahu yang baik, tapi dia berpikir punya motivasi, gimana saya lebih hebat, saya lebih kaya, tapi menindas yang lain. Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena setiap orang punya kemampuan masing-masing untuk menggali diri dan membuat orang lain juga terbangun. Tapi hamba yang jahat ini melakukan sangat jelas bagaimana dia memukul hamba yang lain. Artinya apa? Mungkin Anda dalam pekerjaan, ada banyak orang sikut Anda. Perhatiin baik-baik, kalau Anda bekerja di suatu perusahaan dan Anda bekerja di situ dengan baik, tapi Anda tidak dihargai, terus lakukan dan doa apakah Anda memang ditempatkan di situ. Kalau Anda sudah berdoa dan Anda tidak nyaman dan Anda mencari yang lebih baik, lakukanlah. Karena Tuhan tahu menempatkan orang masing-masing. Kalau kita benar, tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Karena kebenaran itu akan terlihat. Demikian juga Yesus. Waktu Yesus melakukan di bumi ini, apa yang benar, bicara yang benar, bagaimana dia menegur nabi-nabi, imam-imam. Dia tegur imam-imam. Apa yang terjadi? Dia disalah mengerti orang. Dia dianggap sesat. Kenapa? Kita ini ikutin teladan Yesus. Teladan Yesus apa? Bicara kebenaran. Bicara apa? Bicara kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Mencintai jiwa-jiwa. Apa kehendak Allah? Bagaimana dia ingin memperbaiki ajaran yang salah, membawa semua manusia kembali kepada Tuhan. Kalau Anda dalam pekerjaan, kalau pekerjaan itu melihat banyak orang itu sangat jauh dari Tuhan, bawalah mereka kembali. Ingat, kita ini kerja buat di dunia ini sementara. Tapi kalau kamu kerja dengan maksimal, dengan tulus, ada upah, bukan hanya di bumi, tapi di surga. Tuhan itu akan membalas apa yang Anda lakukan. Yang ketiga selanjutnya dibilang gini, ayat 49. Makan minum gak ada masalah, tapi di sini jelas bersama-sama pemabuk.
artinya apa? Bersama dengan pemabuk artinya apa, Bapak Ibu? Dunia ini cemar, dunia ini mikirkannya apa di dunia ini? Serakah, tamak, apalagi? Sikut-sikutan, apalagi? Demi banyak hal, pacaran, gak suka bisa dibunuh, disingkirkan. Pekerjaan gak suka, dilengsarkan. Pemabuk, orang yang mabuk itu dia tidak bisa berpikir rasio. Dia cuma berpikirnya cuma satu, seneng-seneng. Dia gak mikirin kalau efek dari mabuk itu apa. Karena banyak kejadian-kejadian orang mabuk bisa mukul tanpa dia sadar. Kenapa? Karena pengaruh minuman yang dia minum sehingga dia mempengaruhi akal sehatnya. Jangan sampai ajaran-ajaran dunia ini mempengaruhi iman kita, pengenalan akan Tuhan. Perhatiin baik-baik. Kalau Anda sedang jalan dalam kehendak Tuhan, jalan dalam kehendak Tuhan, Anda ada masyarakat atau teman-teman Anda yang tidak mendukung Anda, mohon maaf, Anda harus bersikap tegas. Bukan membenci mereka, tapi membawa mereka dengan sikap kita kembali ke Tuhan. Jadi yang ketiga, dia makan, minum, mabuk-mabukan. Ini hamba yang jahat. Mari kita lihat hasilnya. Hamba yang baik hasilnya apa? Apa yang didapat dari hamba yang setia? Ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow. Mengangkat. Yang pertama hasilnya, diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Diangkat. Artinya apa? Dikasih jabatan, kuasa, otoritas. Luar biasa ya. Kalau Anda kerja baik-baik dan ketemu atasan yang bijaksana, Anda akan dikasih tahu orang ini kapasitasnya besar, dinaikkan untuk mendapat tanggung jawab. Yang kedua, dia bekerja lebih dekat dengan Tuhannya. Karena di sini jelas untuk mengawas semua segala miliknya, dia harus komunikasi sama Tuhannya. Wow, luar biasa ya. Yang ketiga, dia mendapat upah atas pekerjaannya. Apa itu? Fasilitas dari semua yang Tuhan beri. Di bumi Anda bisa mendapatkannya, promosi-promosi. Apakah Tuhan lihat? Di surga lihat. Kalau Anda setia melakukan firman, kalau Anda setia terus tekun di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, Tuhan akan memberi Anda suatu penghargaan. Itu yang membuat kita harusnya semakin setia sama Tuhan. Kita lihat ya hasil dari hamba yang jahat. Dia males, gak mau lakuin firman Tuhan. Dia pengaruhin orang. Dia bikin terjadi keributan. Bahkan dia happy, bebas. Lihat ya ayat 50. Maka Tuhan itu datang pada hari yang tidak disangka. Tuhan Yesus akan datang ke bumi lagi kedua kali. Dan dia mencari hamba yang setia. Hamba yang setia. Yang tidak setia, ini lihat ayat 51. Ia akan membunuh dia, dibinasakan. Wow, kejam sekali. Bukan kejam Bapak Ibu, karena dunia ini telah dipengaruhi dengan kuasa dosa, di mana manusia kecenderungannya adalah saya harus jadi Tuhan. Seharusnya kalau Anda jadi orang hebat, kembalikanlah semua buat Tuhan. Akan membunuh dia. Artinya apa? Karena ketamakan, karena pesta pora, orang akan sendirinya kebinasaan. Yang kedua, dia bilang gini, dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Orang munafik apa sih? Munafik itu bisa bersandiwara. Munafik dia nggak tulus, depannya manis tapi belakangnya salah. Tidak salah. Kalau Anda ketemu dengan orang yang tidak baik, sikap itu perlu dengan bijaksana.
Tapi tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membawa orang kembali ke Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya, hamba yang jahat itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Hasilnya dibinasakan. Di sini jelas, di sanalah ayat 51 akan terdapat ratap dan kertak gigi selama-lamanya di neraka. Kalau Anda jadi pekerja, pekerjakanlah. Tidak semua harus bekerja di ladang Tuhan, tapi kalau Anda bekerja di dunia sekuler, kerjakanlah dengan baik. Kalau Anda jadi suami, kerjakanlah dengan baik. Kalau Anda jadi yang dipertanggungjawabkan sama Tuhan, banyak, lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan yang benar, dan semua harus kemuliaan buat Tuhan. Kita baca ya Bapak ayat terakhir, Bapak Ibu, dalam Lukas 12 ayat 47. Lukas 12:47, adapun hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Dia tahu kebenaran, dia tahu firman Tuhan, dia mengerti jangan berbuat jahat, jangan berzina, jangan mabuk, tapi dia lakukan, dia akan mengalami hukuman akibat. Ayat 48, tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan mendapatkan sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan banyak lagi dituntut. Jadi apa kesimpulan dari renungan hari ini? Kesimpulannya adalah Tuhan akan memberikan semua miliknya kalau kau dapat dipercaya. Tapi suatu kepercayaan itu dimulai dari hal yang kecil. Itu dibutuhkan kesetiaan, ketekunan, dan bertanggung jawab. Kalau engkau bisa lakukan itu, Tuhan akan beri besar. Tapi ketika engkau dikasih satu, ada talenta yang Tuhan bilang kan dalam kitab 1, 2, dan 5. Yang satu karena konsep berpikirnya salah, dia tendem, rasa bodoh. Tapi lihat, tuannya langsung singkirin. Hai hambaku yang jahat. Di sini sangat jelas, marilah kita sadar. Marilah kita taruh dalam pikiran kita, Tuhan itu sedang menantikan kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan mau datang. Tapi lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun, bidang apapun Bapak Ibu punya, peran apapun di dunia ini, jadi suami, jadi karyawan, jadi atasan, atau apapun pekerjaan Bapak Ibu, lakukanlah semua untuk Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam nama Yesus Kristus matan kekal. Dalam Matius Lukas 24 ini sangat jelas. Dia tahu kebenaran, tidak melakukannya, dapat hukuman. Dia dipercaya banyak, tidak dapat mengelolanya, dia akan dituntut. Ayat 48. Jadi persiapkan diri Anda. Saat ini adalah saat di mana zaman akhir. Kita melihat terjadi ribut bangsa dengan bangsa. Kita melihat terjadi yang namanya krisis ekonomi. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kita jangan lihat secara fisik Bapak Ibu. Wah, ini terus gimana? Terus konsisten iman Anda dengan Tuhan Yesus. Terus bangun pujian penyembahan, ingin beriman dengan Tuhan. Bawa keluarga Anda semakin dekat sama Tuhan. Karena akan tiba waktunya Tuhan akan mempertanyakan apa yang diberi daripada Anda. Karena dia Tuhan yang tahu tidak bisa dibayar dengan uang. Dia ngerti apa yang benar, apa yang baik. Jadi mari saya dan saudara menyadari, baiklah kita terus tetap setia. Walaupun begitu berat menjalankan kebenaran, walaupun begitu berat kita sedang jalani kehendak Allah. Anda sedang mengalami sakit, itu bukan karena perbuatan Anda, tapi Anda Tuhan izinkan, jalanin, syukuri. Kalau Anda sedang diberkati, ya syukuri. Pikirkanlah apa yang di atas, apa yang baik, apa yang benar, apa yang menjalankan kebajikan. Biar kita hati Anda tetap rendah hati, terus mencerminkan Kristus. Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu, tapi satu pertanyaan, maukah engkau jadi hamba yang setia?
atau engkau menjadi hamba yang jahat. Tuhan tidak melihat kamu punya banyak, tapi Tuhan mau apa yang engkau Tuhan percayakan, kerjakan. Karena Tuhan akan tiba waktunya, akan mengupai kalau engkau setia. Kalau engkau tidak setia, dia di sini sangat jelas tadi bilang, dibunuh, dibinasakan. Karena yang tidak setia selalu menganggap remeh Tuhan yang gak datang. Tapi kalau yang setia, dia siap tidak siap, saya terus kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saat ini kami mengerti bahwa ada hamba yang setia, ada hamba yang jahat, di mana Tuhan sedang menanti dan menanyakan kepada manusia di dunia ini, apakah engkau menjadi hamba yang setia dalam melakukan kehendak Tuhan, atau engkau tidak? Itu kembali Tuhan dalam pilihan tangan kami. Tapi kami minta Tuhan, kami mau jadi setia. Walaupun berat Tuhan kami melakukan kehendak-Nya, tapi kami mau Tuhan, mampukan kami Allah Roh Kudus untuk dapat melakukan firman di setiap saat. Beri kami hikmat bijaksana agar kami melakukan kehendak Tuhan. Dan Bapa, berkati setiap kami yang menonton acara ini, apapun permasalahan yang mereka sedang alami. Mungkin mereka sedang mengalami pergumulan yang begitu sulit. Bapa, kita minta belas kasihan supaya mereka mendapatkan jawaban, mendapatkan Tuhan pencerahan untuk solusi. Apabila mereka sedang mengalami sakit penyakit, Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa. Bukakanlah kesembuhan atas setiap mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apabila setiap mereka sedang mengalami Tuhan kesulitan yang manusia tidak mengerti, Tuhan Yesus, biarlah mereka menemukan jalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus Kristus yang kami cintai, yang punya keselamatan kekal. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari like, subscribe acara Berjalan dalam Terang. Karena acara ini membuat banyak orang diberkati. Saya melayani begitu banyak orang, hampir setiap hari saya melayani counseling, baik itu pernikahan, baik itu orang-orang yang berdekatan dengan roh jahat. Terlalu banyak Bapak Ibu, sehingga kami itu melihat banyak karya Tuhan, di mana Tuhan membukakan satu keajaiban demi keajaiban. Nah, saya membuka ruang konseling. Bapak Ibu bisa telepon nomor yang ada di nomor 8 layar Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa WA dengan cara, Pak, saya ini punya masalah, kenalkan namanya dulu, nama saya bla 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 bla, di mana, terus Pak, saya punya masalah ini, tolong bisa dibantu, doakan saya. Kami akan merespon dan membawa Anda kembali dengan Tuhan, karena Tuhan mengasihi Anda. Terima kasih buat Bapak Ibu selama ini mendukung kami. Jangan lupa ya Bapak Ibu, like, subscribe acara Berjalan dalam Tuhan. Shalom, Tuhan berkati.